Torah binggit kaji ke Goyim tahu pentingnya Sukkot. Mereka akan merayakannya. Ini hari Am Yisrael membawa korbanot untuk 70 bangsa. Setiap hari mereka membawa korbanot ke Beit Hamikdash atas nama bangsa-bangsa tersebut. Jika para Goyim tahu bahwa kita membawa korban atas nama mereka, mereka tidak akan menghancurkan Beit Hamikdash. Bahkan, mereka akan melindunginya dengan tentara mereka sendiri. Semua kebaikan, harta, dan kesejahteraan mereka bergantung pada apa yang terjadi di sana. Sayangnya, mereka tidak mengetahui hal ini, sehingga mereka merusaknya tanpa menyadari konsekuensinya. Kita begitu terbawa suasana pesta yang memang seharusnya kita lakukan, sehingga terkadang kita lupa. Saat Yom Kippur dan Rosh Hashanah, kita meminta Hashem kesempatan setahun lagi untuk lebih banyak mitzvot dan sedekah. Semua ingin hidup lebih lama, termasuk Noach di usia 600 tahun. Namun kita memohon, Hashem, beri saya kesempatan lagi. Namun kita membuat banyak janji dan kesepakatan dengannya. Jika Anda mendengar syiur ini, Anda telah membuat kesepakatan dengan Hashem. Jadi Mishnah dalam Bava Metzia 49 mengatakan siapapun yang memberikan hukuman kepada generasi banjir dan generasi menara Babel akan menerima hukuman yang setimpal. Ini mengajarkan kita betapa pentingnya berhati-hati dalam menghakimi orang lain dan mengingatkan kita untuk selalu melihat sisi positif dari setiap situasi, bahkan dalam menghadapi kesalahan orang lain. Tuhan menghukum orang ingkar janji. Siapa yang menghukum dua generasi mengerikan itu? Tuhan. Dia menghukum generasi Noach karena mencuri, melawan alam, dan hal lain yang bertentangan dengan kehendaknya. Ini menunjukkan pentingnya menepati janji kepada Tuhan. Kita harus berhati-hati dengan ucapan kita dan berkomitmen menepati janji yang kita buat kepadanya. Pembunuhan, termasuk membunuh orang atau membuang benih, menyebabkan kehancuran besar. Di Menara Babel, Hashem mengacaukan bahasa dan menyebar manusia saat mereka berusaha membangun menara yang tinggi. Kedua peristiwa ini, banjir dan Menara Babel, menunjukkan cara Tuhan mengatasi kejahatan manusia dengan hukuman yang setimpal. Mereka berperang dengan Tuhan, berpikir Hashem menghancurkan dunia setiap 1.600 tahun. Mari bangun menara untuk mendahuluinya. Jika dia ingin membanjiri dunia lagi, kita sudah di atas menara dan tak bisa ditenggelamkan. Maka hanya 300 tahun kemudian, setelah air bah Noach, mereka mulai membangun Menara Babel, menantang kekuasaan Tuhan dengan ambisi mereka yang melampaui batas. Banjir Nuh, mereka sudah melawan Tuhan, dan bukan berarti mereka tidak tahu. Shem masih hidup, memberitahu mereka dengan tegas, apa yang kalian lakukan, kalian melawan Tuhan. Saya ada di sana, saya melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dia lakukan. Kalian harus berhenti dan bertobat sekarang juga. Mereka berkata mungkin karena itu terjadi sekali setiap 1.600 tahun. Ini seperti penggunaan numerologi untuk menghubungkan segala sesuatu. Karena semua berakhir dengan angka 8, mereka berpikir Masyiach akan datang di angka itu. Orang-orang selalu mencoba menghubungkan segala hal. Mereka menganggapnya menarik, tapi tidak selalu berhasil. Di sini kita melihat dua generasi yang sangat buruk, dan Mishnah menyamakan orang yang ingkar janji dengan Dor Hamabul. Ini terdengar ekstrim. Bahkan apa yang terjadi, saya hanya ingkar janji. Namun, dibandingkan dengan Dor Hamabul, mereka sungguh memalukan. Mereka melakukan hubungan intim tak wajar, pernikahan campuran, bahkan dengan hewan. Mereka melakukan berbagai hal mengerikan dan keji. Hewan-hewan itu pendosa, bertindak berlawanan alam, zebra pergi dengan singa, singa dengan yang lain. Semua hal bertentangan dengan kodrat alami mereka. Anda membandingkan saya dengan mereka karena ingkar janji. Shem setuju dengan anggukan. Dalam Torah, hanya ada satu orang yang Hashem benar-benar tulis, aku membencinya. Fir'aun, si kejam pembunuh jutaan dan jutaan orang Yahudi tanpa belas kasihan.
biasa setiap hari mengambil bayi-bayi Yahudi, membunuh mereka, lalu mandi dalam darah mereka. Mengapa? Karena para penyihirnya mengatakan kepadanya bahwa untuk zaraat, cara menyembuhkannya adalah jika Anda mandi dalam darah Yahudi. Ini adalah kegilaan orang-orang. Jadi dia membunuh jutaan seperti mereka adalah lalat. Tanpa pertanyaan. Hashem tidak berkata, aku membenci Firaun. Nebukadnezar membunuh begitu banyak orang Yahudi hingga ada sungai darah setinggi perut kuda. Sungguh mengerikan. Hashem berkata, aku tidak pernah mengatakan membencinya. Tidak disebut dia rasya. Hanya dikatakan dia tak punya bagian di dunia yang akan datang. Mereka di Gehinom selamanya, tapi aku membencinya. Apa sebenarnya kebencian ini? Mengapa begitu khusus? Esaf Saneti, kebencian yang mendalam. Dalam kitab Yesaya, Hashem Yitbarach berfirman, Esaf, dia yang aku benci. Mengapa? Saudaranya Yakov Avinu, ayahnya Rabbi Yitzchak, kakeknya Abraham Avinu, semua raksasa iman. Kamu membencinya? Orang berkata, ayah kami Rabbi. Esaf, keluarganya raksasa spiritual. Namun Hashem tetap berkata, dia yang aku benci. Esaf selalu membuat janji. Besok, aku akan ke Beit Knesset. Besok, aku akan melakukan teshuvah. Besok, aku akan menjadi tzaddik. Namun, dia tak pernah menepatinya. Setiap hari, setiap malam, janji-janji dilanggar. Mishnah ini merujuk pada orang seperti dia. Anda yang membuat dan melanggar janji, tak berbeda dengan Esaf. Apa yang terjadi dengan Dorhamabul? Bagaimana hubungannya? Jangan khawatir, Hashem telah berjanji pada Noah. Dia akan menghancurkan dunia jika generasi itu tidak bertobat. Meski butuh lebih dari 100 tahun, tidak ada yang bertobat. Hashem menepati janjinya tanpa ragu. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa apapun yang Hashem katakan, dia bersungguh-sungguh dan tidak pernah mengubah pikirannya. Firman-Nya adalah mutlak dan pasti. Hal serupa terjadi pada Menara Babel. Hashem tidak langsung menghancurkan mereka, tapi memberi banyak kesempatan. Dia memutuskan menghancurkan saat mereka mulai saling berlawanan. Saat bahasa mereka diubah, mereka tak bisa memegang kata-kata satu sama lain, membuat janji yang tak terpenuhi. Tanpa kata, Anda kehilangan hak untuk ada. Esaf membuat banyak janji, tetapi mengingkarinya. Dia berkata, tanpa kata-kata, Anda tidak berhak ada. Tidak ada yang tahu arah Anda. Hashem berkata, Et Esaf Saneti. Mengapa? Dia melawan sifatku. Sifatku adalah menepati janji dan perkataan. Saya mengatakan sesuatu, saya melakukannya. Saya berjanji, saya menepatinya. Ini syiur yang sangat penting untuk diketahui. Nah, janji yang Anda buat pada Yom Kippur dan Rosh Hashanah atau rencana tahun ini, harus Anda tepati dengan usaha terbaik. Meski ada hal-hal yang mungkin gagal atau tidak bisa dilakukan, ingatlah Hashem tidak menilai berdasarkan hasil, tetapi usaha Anda. Ganjaran dan hukuman diberikan atas dasar seberapa keras Anda berusaha, bukan kesuksesan pelaksanaannya. Dia tahu apakah Anda akan berhasil karena kita semua pergi ke Beit Knesset. Anda di sana beberapa hari merasa seperti malaikat yang bisa terbang. Mungkin Moshe Rabbeinu atau Hashem akan berbicara kepada Anda. Semua orang berharap Hashem berbicara pada mereka. Anda yakin dia akan berbicara kepada Anda karena lama di Beit Knesset? Atau mungkin hanya saya yang berpikir begitu. Saya tidak tahu. Mungkin saya saja yang gila. Intinya Anda merasa menjadi seorang tzaddik. Terkadang Anda membuat janji. Besok saya akan ke Knesset pukul 5, 1, 6, dan 4. Hari berikutnya Anda tidur hingga pukul 11. Apa yang terjadi? Anda berjanji datang pukul 4. Shemayim ingin Anda tetap tidur. Mengapa? Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda manusia. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda adalah manusia, meski mungkin merasa seperti malaikat. Besok Anda ke Knesset, tapi tenanglah. Anda akan gagal kadang-kadang, dan itu tidak apa-apa. Bukan akhir dunia. Dia tidak menilai Anda berdasarkan keberhasilan, tapi berdasarkan usaha Anda menepati kata-kata. Yang penting apakah Anda benar-benar berusaha sebaik mungkin.
Anda berusaha sebaik mungkin, Shkoyach. Namun jika Anda mempermainkan sistem, itu bukan usaha terbaik. Ini salah satu alasan Hashem menghukum Yakov. Sebulan lagi kita akan mempelajari bagaimana Yakov Avinu meninggalkan rumah orang tuanya dan melarikan diri dari Esaf. Meski Hashem membenci Esaf dan mencintai Yakov, seperti dikatakan, aku mencintai Yakov dan membenci Esaf. Yakov bernazar akan kembali ke orang tuanya. Namun, dalam perjalanan, dia memutuskan untuk pergi ke tempat lain dulu. Hashem menghukumnya karena ini. Mengapa? Hashem berkata, jika kamu tidak memenuhi nazarmu untuk menemui orang tuamu sekarang, kamu sama seperti Esaf. Hashem menghukum Yakov karena tidak menepati janjinya. Menjaga kata-kata sangat penting bagi Hashem. Bahkan Yakov berada dalam bahaya karenanya. Jadi, untuk janji yang Anda buat kepada Hashem selama Sukkot, rencanakan bagaimana Anda akan memenuhinya. Nikmati liburan, tapi ingat untuk benar-benar menepati janji Anda. Kami gembira menawarkan aplikasi Be'ezrat Hashem 3.0 yang baru. Aplikasi ini lebih cepat, penuh Torah, dan kedusha dari syurim kami. Saya, Rav Ephraim, dan Rav Chaim mempersembahkannya untuk Anda. Fitur baru memungkinkan Anda menggunakan aplikasi ini bersamaan dengan aplikasi lain di ponsel. Anda dapat membagikan kuliah langsung dan berdonasi online untuk mendukung kehilah kami serta pekerjaan Torah yang sedang kami lakukan. Fitur paling menarik adalah kemampuan mengajukan pertanyaan langsung dan mendapat jawaban dari para rabi melalui aplikasi. Ini hal baru yang belum pernah ada dan Hashem Hikam dapat menawarkannya. Terima kasih atas dukungan Anda. Pastikan Anda memiliki Torah kosher untuk menyegarkan neshama Anda setiap hari. Let me know what you think and make sure to share it because other people need to learn too.